boleh dibilang ini udah besar, badannya tebel banget nih. Bentar lagi lewat nih teman-teman. Tuh. Gua agak parno kalau pas dilihat naik ke atas. Makanan tersebut. Jadi dalamnya juga Arapayma ini biasanya diburu untuk dapat dikonsumsi. Jadi kalau di Indonesia Arapayma menjadi biota yang biasakan yang boleh biasanya Arapayma ini dikonsumsi. Alih-alih juga dapat mencapai Hai Sobat Jemvlog, kembali lagi sama gua Antoni Saputra. Nah, kita lagi mau nunggu jadwal feeding dan juga jadwal makannya ikan-ikan yang ada di sini. Tapi belum tahu nih, beneran makan nggak nih bentar lagi. Jadi, gua cuman penasaran sama 3 ekor si Arapayma yang ada di belakang gua ini. Pada saat makan sih, seberapa kencang dentumannya dengan ukuran sebesar ini. Karena boleh dibilang ini udah besar, badannya tebel banget nih. Bentar lagi lewat nih teman-teman. Tuh. Gua agak parno kalau pas dilihat naik ke atas, dia keplak ekornya ke atas, airnya sih bakal kemana-mana sih. Ini satu-satunya yang taruh Arapayma agak pendek begini. Biasanya kan Arapayma suka ke atas mendadak, habis itu balik ke dasar mendadak kan. Dia suka nyipratin gitu, wah gitu kan. Ini bisa buat kita kayak main arum jeram. Jadi kita tunggu, nanti kita lanjut lagi pada saat sesi proses feedingnya mereka. Pasti seru sih, di tempat gua yang kecil aja kadang seru. Gimana di tempat yang sebesar ini dengan ikan-ikan yang jauh lebih besar. Oke, ikutin terus.
Saat ini Kakak Dani sudah mulai bersiap-siap dan Arapaima di dalam akuarium ini juga sudah berada tepat di depan Kakak Dani. Waduh, belum dilempar sudah dilahap sama Arapaima. Dan Kakak Dani sudah mulai mengambil ancang-ancang untuk melemparkan makanan tersebut. Mari kita tunggu Kakak Dani akan memberikan potongan ikan berikutnya. Enak sekali. Sebelumnya kita perkenalan dulu. Saat ini di akuarium ini sudah terdapat berbagai jenis ikan predator dari air tawar. Di mana sudah bisa kita lihat ada 3 Arapaima yang berukuran sangat besar. Lalu di sana juga ada alligator yang masih berukuran kecil. Kita juga memiliki black pasir yang menjadi warna hitam pekat. Lalu di bawah juga ada ikan pakis albino. Di mana ikan pakis ini memiliki kelainan pada kulitnya atau pigmentasi warna pada kulitnya. Kita juga memiliki RTC atau reptile catfish yang berada di dasar perairan. Dan kita juga memiliki ikan pari freshwater. Jadi bagi tadi sudah jarum sudah berkeliling dan sudah melihat ikan pari yang berasal dari air asin. Kali ini kami menampilkan ikan pari dari air tawar, di mana berjenis black diamond dan juga ikan pari Motoro. Nah, Kakak Dani boleh melemparkan potongan ikan kecil ke sudut dari akuarium ini karena ternyata ada juga ikan-ikan yang berada di sudut-sudut akuarium. Saat ini kita berada di Journey Kings of River, di mana terdapat berbagai jenis ikan-ikan rajanya air tawar. Salah satunya adalah Arapaima. Arapaima ini merupakan salah satu biota yang berasal dari sungai Amazon. Di mana Arapaima ini yang berada di sini masih bisa bertumbuh lebih besar daripada yang saat ini. Jadi Arapaima dapat mencapai maksimal ukuran tubuhnya kurang lebih 3 hingga 4 meter dengan bobot tubuh 200 kilogram. Wah, Arapaima sudah mulai aktif. Dan Arapaima merupakan satu-satunya predator utama di sungai Amazon. Arapaima dilengkapi dengan lidah yang berpulang. Arapaima memiliki cara makan yang unik. Biasanya Arapaima akan membuka mulutnya lebar-lebar dan menyedot makanan tersebut. Dan biasanya Arapaima tidak hanya dapat memakan ikan-ikan kecil saja, Arapaima juga dapat memakan bayi monyet serta musa. Jadi dia dapat memakan apa saja. Makanya Arapaima dijuluki sebagai predator utama. Dan Arapaima sudah ada sejak zaman dahulu, kurang lebih ratusan juta tahun yang lalu. Arapaima ini kenapa bisa sampai ada sejak saat ini? Memang memiliki tubuh yang sangat kuat dan juga dilindungi oleh fisik yang sangat tegal. Bahkan ikan piranha yang memiliki gigi yang sangat tajam tidak sanggup menembus sisik dari Arapaima. Dan di habitat aslinya juga Arapaima ini biasanya diburu untuk dapat dikonsumsi. Jadi kalau di Indonesia Arapaima menjadi biota yang diletakkan di akuarium yang Arapaima ini dikonsumsi. Bisa buat makan berapa lama ya? Dan menggunakan ikan-ikan kecil lainnya dengan potongan ikan yang lebih kecil.
Dan nantinya makanannya akan menggunakan piring tersebut. Menginginkan makanan yang dapat dan dilengkapkan. Nah, bisa kita lihat, Alexander sudah melengkapi langsung berbagai makanan yang akan dibawa. Maka dari itu pemberian makan kepada ikan pari tidak efektif jika pemberiannya dilaksanakan saja. Maka dari itu pemberiannya kurang feeding stick benar-benar diberikan kepada ikan pari yang berada di dalam perairan. Kakak-kakaknya membawa berbagai makanan untuk diberikan kepada seluruh biota yang berada di bibit Arapaima. Aku sudah selesai membagi-bagikan hadiah dan kakak-kakaknya juga sudah selesai memberi makan seluruh ikan yang ada di dalam akuarium ini. Terima kasih banyak keluarga yang lihat feeding Arapaima sore hari ini. Sampai bertemu di feeding show selanjutnya. Bye-bye. Nah, sahabat Jemvlog, jadi tadi baru selesai dikasih makan tuh ke ikan-ikan yang ada di bawah. Tapi dentumannya kurang kenceng ya, mungkin ketutupan sama suara air terjunnya juga, karena air terjunnya juga lumayan tinggi. Itu jatuhan airnya kurang lebih bisa 3 meteran, jadi ciptain suaranya nggak gitu kenceng buat si Arapaima ya. Gue pikir dengan ukuran yang sebesar itu, dentumannya akan kayak bom molotov ya kan. Biasanya yang 2 meter, yang 2 meter, yang 1,5 meter, itu bunyi dan suaranya aja cukup mengagetkan gitu kan. Tapi tadi tetap aja seru sih, gimana pun feeding atau kasih makan ikan predator seru sih, seru banget. Apalagi dengan tempat yang sebesar ini ya. Jadi gue tadi juga ikut menikmatinya lah ya. Jadi gitu teman-teman, feeding ikan predator, bukan kita yang feeding, tapi kita menyaksikan feeding ikan predator yang ada di BXC. Tapi kalau nggak kebayang sih, kalau kasih ikan hidup ke tank ini, bagaimana terjadi feeding respon dan kejar-mengejarnya. Tapi pemberian makan di sini dari tadi cukup banget teliti. Kalau gue lihat di beberapa exhibit yang ada di sini, mereka selalu membawa tongkat dan memastikan ikan atas, tengah, bawah, dan segala macamnya makan semua. Kayak tadi penyebaran makanan, pelemparan makanan, semua benar-benar diperhatikan satu persatu. Sampai ikan-ikan pari aja disuapinnya pakai tongkat juga. Jadi benar-benar diperhatikan dari makannya semua. Keren sih. Tapi kelihatannya dengan ikan-ikan yang sebesar ini dan kolam yang sebesar ini dengan populasi yang sebanyak ini, dengan pemberian makan yang tadi kelihatannya masih agak kurang karena ikannya udah gede-gede banget. Mungkin tiap hari makan jadi nggak begitu dikenyangin, supaya proses pembuangan dari si ikan-ikan ini tidak terganggu pencernaannya. Karena ikan predator semakin besar, konon katanya porsi makannya agak harus lebih dijaga. Jadi dia memang ada proses makannya, dan habis itu pencernaannya jauh lebih lama. Jadi tunggu dia cerna, buang dulu, baru kasih makan lagi. Biasanya seperti itu sih ikan-ikan besar.
Apalagi ini tempat umum yang memang dijadikan tempat komersil, ada dibuat feeding time juga, show-nya. Pasti tiap hari makan, sehingga mereka pasti mengatur pola makan sih. Kalau nggak murah ikan sebesar ini ya. Oke, jadi gitu keseruannya hari ini. Jangan lupa tetap dukung Jemplok dengan cara subscribe, like, dan share setiap video-video yang kita buat, supaya semakin banyak lagi orang yang nonton kita. Oke sahabat Jemplok, sampai ketemu lagi video selanjutnya. Bye!